Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini gue mau mengkultur kutu air ya. Jadi kebetulan hari ini gue udah ngambil tadi, sempetin. Nah teman-teman liatin ya, dikit banget nih. Gue nyari ini di sepanjang solokan dapatnya dikit banget. Karena dikit banget makanya nih kita nggak apa-apa ya, kita ngebuktiin ya. Nah ini gue udah siapin. Tadi ini udah jadi. Nah ini gue taruh di ember yang berbeda ya, supaya pupuk ampas pupuknya itu nggak kebawa ya. Jadi ampas-ampasnya nggak kebawa. Jadi ini udah bersih, cuma sisa-sisa daun sama beberapa jentik aja. Jadi rencana ini gue pengen taruh sini teman-teman. Gue pengen taruh di sini. Kita tunggu berapa hari kira-kira bisa jadi ya, bisa banyak, bisa ngebum ya kan. Mungkin gue nggak pakai banyak-banyak teman-teman, karena jujur dikit banget ini. Ini dikit banget ini. Ini sesendok juga nggak nyampe ini. Nah nggak masalah, kita pakai ini kutu air yang dari alam ya teman-teman ya. Nah nanti gue sebagian gue taruh sini, banyaknya gue taruh sini, sedikit mungkin beberapa ekor gue taruh sini. Kita buktiin pakai pakai baskom kecil. Nah ini rencana gue pengen taruhin dapnia. Apakah dapnia dengan cara seperti ini bisa hidup juga, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini karena gue pegang sendiri ya teman-teman, jadi agak susah nih. Jadi mungkin gue ini dulu, gue skip dulu ya. Bentar, gue ambil saringan dulu karena gue nggak ada yang bantu nih. Bentar. Oke teman-teman, ini udah gue saring, tapi ini jujur ya, ini dikit banget. Dan ini ada kutu batunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini gue kasih lihat ya. Ini ada kutu batunya. Nah, jadi ini nggak murni, makanya bagus sih kalau memang mau mengkultur, mendingan beli yang dalam bentuk dalam bentuk kapsul ya. Nah, ini ada kutu batunya teman-teman. Jadi ini ya kita lihat lah, nggak masalah. Daripada ini gue mau pergi nggak kepake ya. Kita taruh aja, ini dikit banget ya teman-teman ya. Ini di hari pertama. Mungkin gue mau keluar kota, mungkin hari kedua atau hari ketiga baru gue videoin lagi ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini campur dengan kutu batu ya, kita lihat. Oke. Nah, ini ya, ambil sedikit aja tuh. Kita cek sekarang segini. Nah yang segini gue taruh di baskom ya teman-teman ya. Kita cek, taruh di baskom. Oke. Lagi. Dan yang ini kita ambil dapnia teman-teman. Gue ngambil dapnia, bentar ya. Kita ambil dapnia. Kita ambil dari kulturan dapnia yang udah ada ya teman-teman. Nah kita ambil segini aja dapnia nih. Oke, kita taruh di sini. Kita tunggu selama beberapa hari. Nah, oke. Tanpa editan, tanpa rekayasa, kita tunggu. Hari malam ini gua nggak bisa update, besok gua nggak bisa update, lusa gua baru bisa update teman-teman. Oke, kita tunggu itu aja teman-teman. Ini udah keburu malam ya. Jadi karena saya punyanya cuma alat TDS sama pengukur pH, saya nggak bisa pakai yang lain ya. Mungkin lain kali ya. Ini nggak janji ya. Kita akan ukur sampai tingkat kesadahan, tingkat kelembutan air apa sih? Semuanya deh, mulai dari KH, terus pokoknya semuanya. Ya, kalau teman-teman di aquascape kan banyak tuh indikatornya. Mulai dari pH, terus kandungan mineral yang lain-lain, semuanya pokoknya kita mau ukur, kita mau hitung semua. Nah cuma karena saya punyanya cuma pH meter sama TDS aja, mungkin kita baru bisa pakai ini. Jadi kemarin ada permintaan, kalau bisa bang dihitung bang, pas dia lagi boom itu TDS nya berapa, apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Ini ya saya ukur ya. Ini hari pertama nih, malam pertama. Ini si kutu airnya masih pada bersembunyi ya. Kita cek TDS nya berapa. Nah nih TDS nya masih di angka 300 ya. Kayaknya sih kalau tebakan saya sih tidak jauh berbeda ya. Tebakan aja sih, tidak jauh berbeda gitu TDS nya. Karena memang sepertinya kita kan pengen ngecek ya, sebenarnya bisa hilang tiba-tiba tuh karena faktor air atau gimana, kita kan pengen ngecek itu. Oke, ini 300 juga sama 283 284, intinya 300an lah. TDS nya kisaran 300 semua teman-teman ya. pH nya kemarin kan agak-agak basah ya. Ini pH nya 9,5 9,6 9,5 9,6 9,8, tidak jauh berbeda, mirip-mirip lah, 9,9. Pokoknya pH nya basah banget ya, 9, semua nih. Nah, pH nya basah banget, rata-rata sama. Oke, kita cek ya beberapa hari kemudian. Nih hari pertama malam-malam. Nah, kita cek ya. Kita panggil si kutu airnya. Apakah mereka akan hadir atau tidak? Nah, udah hadir nih. Ini kutu air yang tadi baru kita masukin ya teman-teman ya. Jadi belum
terlalu kelihatan ya. Ini yang Moina-nya tadi, ini malam pertama. Ini yang satu lagi, ini yang Daphnia. Ini yang Daphnia nih. Oke, ini yang Daphnia. Oke, belum ada perubahan hari pertama. Ini ngecek hari berikutnya. Kemarin naruhnya hari Senin siang ya. Harusnya sih sehari itu dihitung Selasa siang, terus Rabu siang tuh baru 2 hari ya. Ini Rabu malam nih. Berarti ini baru sekitar 2,5 hari teman-teman. Ya ini 2,5 hari lah kira-kira ya. 2,5 hari kita lihat seperti apa perkembangan dari si Moina dan Daphnia. Oke, ini yang di bak gede ya teman-teman ya. Ini 2,5 hari. Wih, luar biasa teman-teman. Ini 2,5 hari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kalau kita senterin, mereka akan berkumpul ya teman-teman ya. Nah, sifat dari si Moina dan Daphnia ya. Fototaksis, mereka akan mendekati sumber cahaya. Kelihatan memang teman-teman ya, kalau menggunakan menggunakan pakan fitoplankton, itu kelihatan emang gemuk-gemuk ya, gede-gede banget ya. Ini kutu air ngambil dari alam ya teman-teman ya. Ini kutu air ngambil dari alam. Ini bukan kutu air yang saya tetaskan dari telur ya. Jadi memang ini kutu air dari alam langsung yang saya ambil. Kelihatan gemuk-gemuk di sini teman-teman. Nah, ini dihitung berarti 2,5 hari ya. 2,5 hari. Itu kalau siang-siang takutnya nggak kelihatan, jadi saya ngambilnya malam ya. Kelihatan perkembangannya. Oke, lumayan perkembangannya, kita cek ya. Nah, ini yang di baskom teman-teman. Yang di baskom ya, sepertinya kita belum bisa panen ya. Menurut saya sih masih belum, karena ini juga airnya masih hijau banget. Masih banyak ini fitoplanktonnya, alganya masih banyak, jadi belum bisa kita ambil. Oke, kalau udah agak-agak ke beningan mungkin bisa kita tambahkan pakan tambahan ya. Oke, ini kita cek yang di baskom. Yang di baskom ya, ini baskom yang udah agak-agak bening ya teman-teman ya. Ini juga alganya beberapa ada yang mati ya, pada jatuh, alganya pada jatuh. Lumayan. Oke, kalau kita lihat lumayan, karena saya berikan starternya dikit teman-teman. Semakin banyak kita berikan starter, maka akan semakin cepat gitu. Kelihatan gemuk-gemuk ya. Kalau pakai pakan fitoplankton emang gemuk-gemuk ya, kelihatan di sini. Oke, semakin besar media, semakin banyak kita dapatkan hasilnya. Nah, ini kecil banget ini. Oke, nah kita lanjut sekarang. Ini yang Daphnia teman-teman. Ini yang Daphnia. Yang Daphnia kok kayaknya nggak ada ya. Oh, ada. Yang Daphnia kita cek ya. Kita tunggu mereka berkumpul. Oke ya teman-teman, ini Daphnia-nya belum terlalu kelihatan ya. Mungkin Daphnia akan lebih kelihatan kalau udah airnya agak bening ya. Ini banyak sebenarnya, cuma mereka sepertinya belum merespon terhadap cahaya ya. Jadi belum kita terlalu lihat signifikan ya perkembangannya untuk Daphnia. Mungkin akan kelihatan kalau sudah agak bening airnya. Kalau yang Moina memang perkembangannya juga lebih cepat ya. Memang lebih cepat, dan biasanya kalau Moina lebih banyak. Nah, ini baru di hari 2,5 udah luar biasa nih. Nah, ini teman-teman ya. Ini perkembangannya. Kelihatan gemuk-gemuk ya. Oke, ini teman-teman untuk di hari ke-2,5. Kalau saya hitung 2,5 ya. Oke, kita akan update terus besok sampai hari berikutnya. Tiap malam ya. Besok malam insya Allah kita update lagi. Kalau kira-kira nanti airnya udah bening, kita bisa agak-agak panen ya. Atau hari ke-4 lah mungkin ya. 2 hari lagi mungkin kita bisa coba panen gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi malam gue lupa ngitung pH sama TDS-nya ya. Kita hitung ya. Ini berarti kalau pagi ini masih terhitung 2,5 hari, 3 hari. 3 hari kurang lah ya, 3 harian lah. Kan hari pertama kita udah hitung, sekarang pertengahan ya, hari-hari ketiga kita hitung berapa TDS-nya ya. Oke, awalnya TDS sekitar 300-an ya teman-teman ya. Kita cek sekarang berapa. Oke, TDS-nya 342 ya, 342. Nambah lumayan lah, nambah 50-an ya, nambah hampir 50-an. Oke, lanjut. Kita hitung di sini yang di bak kecil
Ini 376 ya, naik. Yang ini 358 ya, pokoknya naik sekitar 50-an, 50 ppm ya TDS nya. Untuk pH nya dibandingkan yang hari pertama kita cek, pokoknya pH nya masih tetap basah semua. Sekarang pH nya ada di angka 9, 8,9, 8,8, 8,7. Sepertinya untuk pH tidak jauh berbeda, masih sama ya, masih di 8, ya. Ini juga masih di 8, ini juga. Oke, masih di 8, teman-teman ya. Nih, sepertinya kita tidak bisa hanya menggunakan TDS meter dan pH meter ya teman-teman ya. Sepertinya kita memang harus menghitung sampai semuanya, sampai KH, sampai KHGH, terus apalagi amonia, nitrat. Sepertinya lain kali di penelitian berikutnya kita harus menghitung kadar amonia dan lain sebagainya. Saya perlu beli alat tambahan ya, enggak, kurang cukup ya. Oke, itu teman-teman sementara untuk pengukurannya. Jadi pH tidak ada perubahan signifikan di pertengahan, dan untuk TDS nya meningkat 50 ppm ya. Kita cek nanti di panen berikutnya ya. Oke, di panen berikutnya, di pengamatan berikutnya. Oke, ini udah banyak teman-teman ya. Ini 3 harian berarti ini ya, kalau dihitung 3 harian lumayan. Oke teman-teman, ini di hari ke-3,5 ya. Jadi di hari ke-3,5 menggunakan kutu air alam ya, yang bukan dari hasil penetasan telur, penetasan kapsul. Ini 3,5 hari kelihatan udah lebih banyak dibanding kemarin ya. Airnya masih hijau, jadi masih bisa saya biarkan, saya tunggu sampai bisa panen total. Tapi kalau teman-teman memang butuh mau dipanen langsung juga nggak ada masalah, tapi jangan dipanen total karena ini masih bisa terus berkembang ya teman-teman ya. Ini masih bisa terus berkembang. Ini saya akan tunggu sampai airnya berwarna coklat. Kalau udah coklat baru saya panen total, karena rencananya ini saya jadikan buat starter di kultur saya yang lainnya lagi gitu. Oke, ini masih pakai kultur kutu air alam ya, saya pakai yang dari Solokan ya. Oke, hari ke-3,5 ya, besok berarti malam besok 4,5 ya, karena saya ngulturnya mulai siang ya teman-teman, Senin siang ya. Oke, ini perkembangannya masih bagus ya, kita lihat berikutnya. Dan ini untuk TDS dan pH nya masih sama ya, karena yang tadi saya ukur tuh TDS nya saya ambilnya baru saja ya, jadi masih belum ada perubahan. Sedikit terjadi peningkatan TDS dibandingkan hari pertama. Jadi peningkatan TDS sebesar 50 ppm ya. Oke. Dan ini yang ada di di baskom juga kelihatan gede-gede banget teman-teman ya. Hasil menggunakan fitoplankton ini, menggunakan green water ini emang hijau-hijau, gede-gede ya. Gede-gede, kutu airnya besar-besar ukurannya ya. Ini yang Daphnia belum terlalu kelihatan. Sepertinya Daphnia akan kelihatan setelah airnya agak sedikit bening ya teman-teman. Oke, belum terlalu kelihatan. Oke gitu teman-teman, kita update lagi berikutnya di hari besok sampai kita panen total. Insya Allah sampai airnya coklat, dan semoga saya tidak ada halangan, saya bisa mengkultur sampai airnya berubah menjadi coklat gitu, dan kita panen total gitu. Oke teman-teman, kita lanjut skip di hari berikutnya teman-teman. Ini di hari 4,5 ya. Oke, kita sepertinya mau panen hari ini nih. Nah, ini dia teman-teman. Ini ya, kita lihat perkembangannya. Ini di hari ke-4,5 di malam-malam. Nah, kelihatan perkembangannya di sini teman-teman. Saya nggak tahu ya, karena saya belum melihat di mikroskop langsung ya. Kalau informasi dari banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita, kalau udah muncul putih-putih kayak gini nih, ini kemungkinan besok tiba-tiba ngilang nih. Nah, kalau udah kayak gini nih, putih-putih kayak gini, mendingan langsung panen ya. Katanya nih gendong telur. Nah, saya belum paham nih teman-teman, karena kita belum melihat langsung ya. Jadi telur pada Moina ini ada 2 macam ya teman-teman ya. Ada telur hasil partenogenesis
dimana telur ini adalah telur betina. Jadi betina ini tanpa pakai kawin dia ngasilin telur, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya telur hasil perkawinan. Nah, jadi telur hasil perkawinan ini adalah telur dimana sudah dibuahin oleh jantan gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat moina secara umum itu kebanyakan itu populasinya itu betina semua teman-teman. Jarang banget jantannya, mungkin kalau nggak salah pernah baca 1:20 apa ya. Jadi jantannya, kalau saya salah nanti saya ralat ya di deskripsi ya. Jadi jantannya itu 1, betinanya 20-an lebih gitu. Jadi itu perbandingannya. Tapi ketika kondisinya buruk, ketika kondisi lingkungan buruk, misalnya pakannya udah habis, populasi terlalu padat, maka akan muncul jantan dalam jumlah banyak. Jadi dari anak-anaknya itu muncul jantan nanti gitu. Nah, hasil perkawinan antara jantan dan betina itu menghasilkan telur yang biasanya teman-teman pakai buat ditetasin. Jadi telur-telur yang biasanya dipakai buat ditetasin itu telur jenis perkawinan teman-teman. Telur hasil perkawinan, kita sering menyebut dengan istilah telur dorman ya, atau epipia atau epipium teman-teman. Nah, ini yang putih-putih saya belum saya amati di mikroskop ya. Mikroskop saya juga kebetulan mikroskop yang biasa ya, jadi belum bisa mengamati secara lebih detail. Mungkin lain kali ya ketika saya bisa mampir ke kampus ya, insya Allah saya mau ngambil mata kuliah lagi nanti. Kalau memang rezekinya bisa pakai mikroskop, kita lihat teman-teman. Ini sebenarnya yang putih-putih ini telur dorman ataukah memang telur bukan telur dorman, telur parthenogenesis. Nah ini kalau ini telur parthenogenesis nggak ada masalah sebenarnya, karena telur parthenogenesis ini dia akan menghasilkan anakan yang baru, nggak ada masalah. Justru hasilnya malah makin banyak. Tapi kalau sepengalaman saya sih, habis kayak begini biasanya kalau kita nggak panen ngilang teman-teman. Nah makanya karena saya takut ngilang, kita panen aja malam ini. Ini udah hari ke-4,5 ya, 4,5 hari. Oke, mohon maaf teman-teman, saya lagi pilek ya. Jadi kita coba aja. Nah ini kan di hari yang ngebum ini kita cek teman-teman. Saya bawa TDS meter ya. TDS meter, kita baru bisa mengukur TDS-nya saja ya. Kita lihat awal-awal kan TDS-nya sekitar 300-an ya. Terus ketika sudah saya udah tumbuh alga dengan dalam jumlah banyak, jadi 350-an. Nah sekarang kita cek sekarang di angka berapa TDS-nya dan pH-nya. Oke, kita cek teman-teman ya. Oke, ternyata TDS-nya udah meningkat lumayan ya. Dari awalnya 300 ya, kemarin hari ke berapa tuh, pertengahan itu 350-an, sekarang 430. Jadi dibandingkan awal-awal dulu, dibandingkan saya awal menkultur itu 300, sekarang peningkatannya udah 130-an. Jadi lumayan signifikan ya teman-teman ya. TDS-nya lumayan tinggi. Nah ini ya, oke. Yang ini, jadi memang udah ada peningkatan. Sekarang kita lihat untuk yang ini, untuk yang kultur di baskom kecil. Wah, ini lebih parah, hampir 500 teman-teman. Dari awalnya 300, ini peningkatannya 200 TDS-nya, tinggi banget ya. Sekarang kita lihat yang kultur dapnianya. Iya, sama 450-an ya. Oke, ternyata ini paling parah ya. Jadi mungkin ini sudah semakin padat ya. Oke, nah sekarang kita cek. Oh ternyata ada serangga teman-teman. Wah bahaya nih. Ini yang bisa mengurangi populasi kultur kutu air kita teman-teman. Ada si serangga, ada kumbang air. Nah ini yang suka makanin dapnia nih, sama moina nih. Ada tadi mana ya? Nanti kita tangkap ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Ini dia nih. Nah ini rese nih. Emang rese ini tuh dia. Tuh. Ini tersangka nih, suka ngabisin dapnia nih. Tiba-tiba dapnia kita tak ada sisa sama sekali karena dimakanin si kumbang air nih. Oke. Lain kali teman-teman perhatiin ya. Nah di kulturannya tuh biasanya memang sering muncul kayak begini nih, si rese nih. Ini kalau nggak kita ambil segera, habis kutu air kita gitu. Mau dapnia mau moina dia ngabisin semua nih. Sama kadang muncul larva capung. Nah itu dia tuh, rese ini, rese banget nih. Nah nih kita injek gencat aja nih, agak susah matiin dia soalnya ya. Oke teman-teman, kita panen aja langsung. Nah saya udah siapin
Ini saya udah siapin panen sebagian, saya sisain tetap ya karena masih hijau airnya nih. Jadi saya nggak panen total teman-teman. Mungkin saya panen sekitar 50% kali ya, 50% atau mungkin 50 sampai 80% saya tetap sisain. Nanti saya kasih pakan tambahan ya. Jadi ini mau saya pindahin ke sini teman-teman. Jadi ini udah jadi, yang udah jadi saya taruh di bak lain ya. Ini udah saya bersihin, saya saring supaya tidak ada sisa-sisa tidak ada sisa bekas-bekas pupuk ya. Jadi saya bersihin. Nah yang ini yang masih ada pupuknya. Jadi kita coba apakah berpengaruh banget emang kalau seandainya kita pakai kita pakai yang tempat aslinya. Ini kan masih ada pupuknya nih di bawahnya kemungkinan. Yang ini memang udah saya ambil, udah saya pindahin dan udah saya saring. Oke, kita ambil teman-teman. Oh ya, sebelum diambil kita ukur pH-nya dulu. pH belum kita ukur ya tadi ya. pH-nya belum kita ukur. Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap pH nih? pH-nya 8,5 masih bisa ya. Masih tidak jauh berbeda ya pH ya. Masih sama seperti awal-awal ya. Iya, masih sama. Tuh, si kumbang air tuh resek banget nih orang. Oke. Tidak ada perubahan signifikan. Cuma TDS-nya yang berubah ya. Nah, oke, TDS-nya berubah. Ketika ngebom itu TDS-nya jadi meningkat hampir 200 ya. Oke, kita cek langsung sekarang. Kita cek langsung, kita ambil langsung ya teman-teman ya. Kita panen langsung ya, kita ambil. Oke. Nah, ini banyak ininya nih. Apa namanya? Daun-daunnya. Nah. Masih ada nih sebenarnya teman-teman. Pakan tambahannya besok aja kita berikan. Saya udah nyiapin pakan tambahan juga ya teman-teman ya. Hasil dari fermentasi dedek ya kan. Hasil fermentasi dedek, hasil fermentasi pur, dedek, pelet lah pokoknya. Sama ini saya pakai telur juga ya. Saya kasih E4. Nah, ini segini teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk mengkultur di tempat baru ya. Oke. Kita taruh sebagian di sini ya. Kita taruh sebagian, setengah aja ya. Setengah di sini. Kita taruh setengah lagi di sini. Nah. Oke. Dah, kita biarkan perkembangannya sampai besok seperti apa. Oke gitu teman-teman. Ya, untuk malam ini ya. Ini si resek nih, kumbang air nih. Aduh, kabur lagi. Kumbang air udah hilang lagi. Taruh teman-teman ya. Berantakan ini. Enggak apa deh. Dapnianya berantakan jadinya nih. Injek aja nih. Encret lu. Sorry, terjadi pembunuhan. Oke. Oh, ternyata hujan teman-teman. Aduh, hujan nih, gimana nih? Nah, ini mumpung lagi hujan ya, kita harus tutup ya. Jadi kalau hujan kayak gini, wah kudu ditutup teman-teman. Kalau nggak habis semua kotoran kita. Nah, kita tutup semuanya. Ya teman-teman ya. Hujan. Oke, hujan. Kita tutup semuanya. Ada yang tahu teman-teman ini jam berapa? Ini jam 2 pagi. Tadi saya ketiduran. Jangan lupa teman-teman, ketika kondisi hujan kayak gini, tutup. Kalau enggak meluap. Habis semua kulturan kita kalau menguap. Oke. Saya tutup dulu ya teman-teman ya. Saya mau beres-beres ya. Oke, assalamualaikum.